Perkenalkan, nama saya Badroni Yuzirman. Orang lebih mengenal saya dengan panggilan Roni. Aktivitas saya sehari-hari, saya berbisnis di bidang fashion busana muslim yang menjual secara direct marketing atau secara online dengan alamat di www.manetvision.com. Selain itu juga saya sejak tahun 2005 aktif menulis di internet sebagai blogger, yang dari blog itu kemudian lahirlah sebuah komunitas yang berasal dari para pembaca blog itu yang sekarang dikenal dengan komunitas tangan di atas atau komunitas TDA. Nah, saya akan berbagi sedikit cerita mengenai kehidupan saya seputar bisnis, bagaimana saya jatuh bangun dan bangkit kembali, apa yang saya lakukan dan apa yang saya bisa sharing, yang kemudian insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua pendengar. Secara serius sebenarnya saya memulai bisnis setelah menikah ya. Meskipun sebelumnya saya juga berbisnis, jauh sebelum itu pada saat kuliah saya juga sudah berbisnis, tapi motivasinya berbeda. Karena ketika sudah berkeluarga, otomatis ya ada tuh keharusan untuk kita untuk mandiri menghidupi keluarga. Nah, sebelumnya memang saya coba berbagai macam bisnis ya. Saya nggak bisa tinggal diam orangnya, jadi saya ingin selalu mencoba satu yang baru. Saat kuliah saya ikut macam-macam, ikut MLM, bisnis stationery, kemudian juga sempat bisnis bikin lembaga keuangan ya, mikro syariah BMT waktu itu, pabrik roti, kemudian juga servis komputer gitu, dan jual beli komputer. Dan semuanya kalau saya bilang gagal, kalau seandainya saya jatuh tanpa adanya sesuatu yang saya pelajari itu berarti gagal kan. Tapi saya banyak belajar dari ketidaksuksesan yang usaha-usaha yang saya rintis dulu. Contohnya, di bidang MLM saya belajar bagaimana untuk menjadi seorang leader, bagaimana mempengaruhi orang lain, bersikap positif, punya cita-cita, punya impian, dan itu membekas bagi saya sampai sekarang. Meskipun secara bisnisnya saya tidak berhasil. Nah, tahun 2001 saya menikah. Nah, situlah kita mulai titik awal berbisnis secara serius. Saya dan istri membuka toko di Tanah Abang ketika itu. Kita berjualan alat-alat interior, taplak meja, sarung bantal, seperti itulah. Berhasil kita dalam waktu 3 tahun punya 3 toko. Toko kedua itu kita ganti mata dagangan menjadi busana muslim. Tahun ketiga juga kita buka lagi satu lagi busana muslim. Karena pada saat itu busana muslim sedang bagus, trennya lagi sedang booming lah begitu. Jadi dari keuntungan usaha pertama, kedua, ketiga itulah kita gulung terus sehingga bisa seperti itu. Tapi ternyata kecepatan kita memutar bisnis itu tidak serta-merta juga diikuti dengan usaha yang sehat. Artinya mulai terjadi yang namanya mismanagement. Ya, saya tidak sebut persaingan sebagai penyebab utamanya lah, tapi sebenarnya mismanagement. Tapi pemicunya ada. Misalnya persaingan usaha yang kemudian memaksa kita untuk terus menekan harga, kemudian kita menjual secara piutang, kemudian juga Tanah Abang waktu itu ya, kita berjual Tanah Abang, itu juga ada kebakaran. Sehingga meskipun kita tidak kena, tapi dampaknya itu kita ikut merasakan. Jadi kondisi pasar ketika itu jadi semrawut, akses orang ke tempat lokasi kita juga menjadi sulit. Nah, itulah yang membuat kita agak limbung waktu itu. Plus sebagai pemicu utama adalah, nah ini yang menjadi saya anggap titik balik juga ya, pelajaran secara bisnis dan spiritual saya dapatkan di sini, yaitu kita harus terusir dari sana karena ada pesaing kita ya, bukan pesaing sebenarnya, tetangga yang entah bagaimana caranya, sehingga dibuatlah satu skenario sehingga kita harus keluar dari sana dengan ancaman kalau seandainya kita tidak keluar dari sana kita akan mengalami ancaman lah seperti itu. Jadi tidak ditanggung apa risiko yang akan kita dapatkan kalau kita tidak keluar. Akhirnya terpaksa keluar. Nah, pada saat itulah saya mulai merasakan titik balik itu. Kondisi mungkin cukup berat. Jadi saya ada 2 pilihan, apakah saya harus melawan atau mengikhlaskan apa yang kami alami ketika itu. Karena hidup ini kan seperti itu. Takdir kita itu kita jalani sehari-hari dengan pilihan-pilihan. Belok kiri atau belok kanan atau terus seperti itu. Kalau saya ikhlaskan, seperti apa nanti kehidupan saya setelah itu. Kalau saya perjuangkan, artinya saya pertahankan hak saya juga akan tahu bagaimana nanti akhir dari perjuangan itu. Kebetulan pada saat itu saya banyak berinteraksi dengan seorang sahabat lah, seorang guru yang mungkin juga dikenal sekarang namanya Pak RB Sentanu ya. Di situ saya belajar bagaimana caranya berikhlas.
ikhlas yang saintifik gitu ya, bukan ikhlas dalam yang saya pahami selama ini, yaitu ikhlas yang lebih pada di mulut saja gitu. Tapi ikhlas yang saya pelajari pada saat itu adalah bagaimana kita menerima keadaan yang sesulit apapun, seolah-olah hati kita itu seperti samudra yang menerima apa saja yang dilemparkan ke dalamnya, besi, kayu, sandal, apapun, tanpa bergeming. Terima saja, rasakan sakitnya. Begitu yang saya dengar pesan dari sahabat saya itu. Nah, saya lakukan itu. Dan saya juga percaya dengan ayat yang mengatakan, sudah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada rahasia dari Allah yang ingin diberikan kepada kami dengan adanya pelajaran ini. Dan tergantung tangan kami lah bagaimana caranya untuk melewati ujian ini. Nah, dari situ kami berpikir keras bagaimana caranya supaya untuk menyelamatkan perahu bisnis yang hampir karam ini. Nah, sekarang ada istilah the power of kepepet ya. Itu betul terjadi pada diri kami, diri saya, atau istilahnya apa? The power of critical point, pada titik-titik kritis masa kehidupan kita itu diberi tekanan yang begitu besar sehingga kita mengoptimalkan potensi kita, daya dan upaya kita. Akhirnya saya berpikir, sekarang modal sudah tinggal tidak seberapa, piutang di mana-mana, dan nyaris sebagian besar tak tertagih. Bisnis sedang menuju jurang kebangkrutan. Nah, tiba-tiba muncul ide, bagaimana kalau saya online-kan bisnis saya? Setelah hitung-hitungan bisnis masuk akal. Modal hanya sedikit, dibandingkan dengan di Tanah Abang yang bisa ratusan juta, kita harus sewa toko saja. Nah, itu kemudian saya lakukan. Tanpa melakukan yang namanya feasibility study, survei, riset, segala macam, tidak. Karena menurut saya, dengan modal sejuta 2 juta, saya bisa langsung online, besok bisa jualan lagi. Tepat tanggal 4 Maret 2004, kita angkat kaki dari Tanah Abang, dan melanjutkan usaha keesokan harinya dengan melakukan penjualan melalui internet dari garasi rumah. Dan pada saat itu, terpaksa ya beberapa orang karyawan kita berhentikan dan kita gunakan mereka yang tersisa. Tapi ya itu, saya katakan miracle terjadi di situ ya. Dan prinsip yang saya pegang waktu itu, kita boleh bangkrut, kita boleh terpuruk, tapi nama baik tetap dipertahankan. Jadi walaupun kami angkat kaki dari Tanah Abang, tapi nama kami yang kami jaga bahwa hutang piutang, segala macam, janji kepada pelanggan, janji kepada supplier, janji kepada karyawan dalam bentuk gaji dan komisi, itu semua sudah lunas. Bahkan sempat pada esok hari kita mau bulan September ya 2003, kita pernah dalam kondisi tidak punya uang sama sekali kecuali ongkos untuk pulang kampung, untuk mengunjungi orang tua istri di Palembang. Kita hanya punya ongkos untuk naik mobil pulang pergi, itu saja. Saya ingat sekali ketika itu kami antri di ATM untuk menunggu kiriman uang berapapun dari pelanggan-pelanggan yang kita telponi untuk melunasi piutangnya, yang kemudian langsung kita transfer lagi ke supplier karena mereka lah yang lebih membutuhkan untuk keesokan harinya mereka gunakan sebagai biaya untuk berlebaran. Nah, di situ adalah komitmen kita untuk menjaga nama baik ya. Biarlah kita yang menanggung resiko ini, karena sebagai pebisnis untung itu kan di belakang, bukan di depan. Adalah hasil dari apa yang kita korbankan sebenarnya. Dan itu terasa sampai sekarang, bahwa dengan menjaga nama baik, kredibilitas, itu merupakan suatu pengungkit bisnis yang harus kita niatkan dari awal dan kita jaga dengan betul. Kemudian dengan berikhlas, the power of ikhlas. Pada saat itulah saya temukan kedamaian hati, dan kemudian itu menjadi semacam bensin, bahan bakar untuk maju kembali. Dan pada saat itulah segala macam ide, segala macam alternatif itu keluar. Dan bahkan sekarang, saya kalau bisa saya akan mengatakan berterima kasih kepada orang-orang yang telah mengusir saya. Karena tanpa mereka, tidak mungkin saya bisa seperti sekarang ini. Itu kan skenario Allah sebenarnya itu. Bagaimana kita menyikapinya. Dan makin lama kita menyadari itu, saya semakin terlatih untuk mengenali dan kemudian bersikap terhadap apa-apa yang terjadi, hal-hal negatif, hal-hal yang tidak saya inginkan ketika terjadi pada diri saya. Misalnya ada supplier lah yang bertindak culas atau apa ya, macam-macam. Nah, saya selalu bertanya, wah, ini ada masalah. Mesti kalau masalah ini saya terima dengan ikhlas, kemudian saya cari solusinya yang produktif, solutif ke depan, ini akan menjadi lebih baik. Dan itu terjadi berulang-ulang. Jadi apa yang dikatakan oleh Stephen Covey, ketika kita mendapatkan satu peristiwa, kita tidak
kita memilih respon apa yang kita akan berikan terhadap peristiwa itu. Dalam bahasa agama mungkin akhlak namanya ya. Ya, itu adalah respon spontan seseorang ketika terjadi sesuatu pada dirinya. Nah, kita dihadapkan selalu pada pilihan itu. Apakah akan kita menyerah? Apakah akan terus? Apakah kita akan ambil hikmah dari kejadian itu? Nah, kalau kita sudah sering melakukan itu dan terlatih, hidup itu akan sepertinya smooth gitu ya. Melangkah itu enteng. Dan satu hal lagi yang juga saya dan istri selalu pertahankan adalah kami berusaha untuk tidak membebani orang tua kami. Jadi kejadian kami susah pada saat itu tidak kami ceritakan kepada mereka. Kami selalu berkomitmen untuk menjaga agar selalu menceritakan hal yang baik saja kepada mereka. Dan satu hal yang kami minta adalah doakan saja kami. Dan kami minta restu. Karena bagi kami ketika melihat senyum mereka, tertawa mereka, air muka mereka yang senang, itu adalah doa. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang kami alami tidak lama setelah, ya ini mungkin klaim kami ya, bahwa kami membuat senang orang tua gitu. Selalu setelah itu menghadapi keajaiban-keajaiban yang kalau kita refleks ke belakang, oh mungkin ini karena kita kemarin mama bahagia ya karena kita melakukan ini, seperti itu. Itu berulang-ulang. Nah, kalau menurut saya kalau itu berulang-ulang itu udah semacam scientific ya, sistem. Jadi kalau begini akan begini. Memang make sense ya. Ketika kita membuat orang lain itu senang, itu hati dan perasaan kita, langkah kita juga akan menjadi enak gitu loh. Kalau ketika perasaan kita enak, relax dalam mengerjakan sesuatu pun, ketemu dengan orang, ketemu dengan pelanggan, itu akan enak. Negosiasi jadi lancar. Ketimbang kalau kita sedang ada masalah, ada beban, itu pasti itu make sense, itu udah semacam science lah ya. Nah, kemudian di awal saya katakan dari hasil yang kami dapatkan diantaranya adalah beberapa penghargaan ya. Dan salah satunya yang merupakan miracle juga, keajaiban juga buat kita adalah kita mendapatkan penghargaan dari salah satu majalah. Kita dinobatkan sebagai salah satu dari 50 perusahaan terbaik di Indonesia pada saat itu tahun 2006. Dan sama sekali waktu itu memang kita memimpikan hal itu, tapi gimana caranya ya? Kok bisa begitu gitu? Bagaimana caranya kami bisa sampai ke situ? Dan ternyata itu kalau kita refleks ke belakang, itu juga karena kekuatan impian ya, visi. Dan kita tidak perlu tahu secara persis bagaimana caranya kita mencapai itu. Bagaimana caranya supaya perusahaan saya bisa dinobatkan sebagai A, B, C, D. Tidak perlu menurut saya. Tapi kita perlu punya visi itu, berbuat sebaik mungkin dan mengikuti sinyal-sinyal apa yang kita dapatkan dalam perjalanan. Misalnya ketika saya dapat tawaran untuk melakukan screening untuk penilaian itu, kan ada 2 pilihan juga. Pada saat itu saya merasa tidak pede loh. Ini perusahaan masih hijau, kok diusulkan untuk mengikuti ini gitu, disandingkan dengan perusahaan besar. Tapi saya ingat lagi dulu, saya punya visi ini. Jangan-jangan ini sinyal untuk dapat sesuatu keajaiban gitu kan. Dan ternyata betul, terjadilah seperti itu. Jadi rupanya miracle atau keajaiban itu bisa kita rancang sejak awal, bisa kita kenali. Dan bagi saya, keseharian itu adalah miracle-miracle yang selalu datang silih berganti. Banyak sekali kejadian seperti itu saya alami. Pertemuan-pertemuan, peluang-peluang. Tidak lama sebelum saya merekam ini, saya juga mengalami itu. Tiba-tiba ada yang menawari untuk, Mas Roni, tanggal sekian ada waktu nggak? Wah, ada apa? Saya mau nawarin Mas Roni untuk jalan-jalan ke Bali nih dengan keluarga. Semua kita tanggung, PP segala macam, tiket, hotel, dan selama di sana. Dan ketika kok saya dapat ini ya? Nah, saya tadi ingat, ya mungkin ini dampak dari beberapa waktu lalu saya melakukan ini. Nah, seperti itu. Nah, itu juga mungkin sekarang ada istilah apa ya? The power of giving gitu ya. Nah, itu juga perlu untuk mancing sebenarnya. Untuk memancing rezeki. Saya setuju juga itu. Ketika kita memudahkan jalan bagi orang lain dengan cara apapun ya. Dan bagi saya giving itu tidak harus dalam bentuk materi ya, inspirasi, contoh, memberikan jalan, membukakan pikiran orang lain, itu juga giving menurut saya. Dan saya ya menurut beberapa teman melakukan itu sekarang. Dengan saya aktif menulis blog yang kemudian dibaca oleh banyak orang yang terinspirasi dari itu, yang hidupnya berubah kemudian menjadi lebih baik. Ya kalau boleh saya mengklaim itu juga bagian dari giving saya terhadap orang lain gitu ya.
Itu saya niatkan memang dari awal, bahwa ilmu yang saya dapatkan, buku-buku yang saya baca itu tidak mungkin semuanya bisa saya sedot, saya serap, kemudian saya terapkan dalam bisnis saya. Dan itu adalah beban kalau itu tidak kita share, kita tidak manfaatkan, kita bagi kepada orang lain. Nah, itu motivasi saya untuk lakukan itu sehari-hari dengan menulis blog. Dan kemudian sekarang menjadi sebuah blog yang cukup berpengaruh di Indonesia, yang melahirkan komunitas tangan di atas dengan anggota sampai sekarang kurang lebih 12.000 orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tiba-tiba saya menjadi dikenal sebagai orang selebritis blog istilahnya, dipanggil kemana-mana karena itu. Hal sederhana, menulis di blog aja di internet, sampai juga direkam seperti ini sekarang. Jadi apa ya, hidup ini sebenarnya setiap hari itu Tuhan membimbing kita dengan tanda-tanda. Makanya saya tidak setuju juga terlalu mencari yang sifatnya materi, dunia, apa segala macam, tanpa melihat aspek-aspek spiritual di balik itu. Apa sih sebenarnya yang makna Tuhan berikan kepada kita dengan kejadian ini gitu. Sesuatu di balik itu kita mesti ini kan. Esensi dari kita misalnya diberi rezeki, diberi titipan, diberi kuasaan, diberi ilmu. Itu ada sesuatu di situ sebenarnya. Dan saya sekarang selalu berpikir bagaimana saya meningkatkan itu semua. Kita masing-masing setuju ya, kita ingin hidup bahagia, sukses, dunia dan akhirat. Dan semakin saya jalani untuk mengarah ke situ, kebutuhan untuk menyeimbangkan antara apa yang saya dapat dan apa yang saya berikan itu menjadi semakin tinggi. Saya merasa resah ketika saya dapatkan banyak, saya belum berikan banyak, seperti itu kira-kira. Bagaimana supaya kontribusi saya bisa lebih optimal lagi? Jadi makna di balik apa yang kita dapatkan itulah penting. Apa ini? Ini dapat rezeki, mau kita apakan nih? Ini dapat peluang, mau kita apakan nih? Apa dia makan sendiri, apa kita sharing? Nah, seperti itu. Tapi hukum alam sunatullah seperti itu, the more you give, the more you get, itu betul juga. Semakin banyak kita bukakan jalan bagi orang lain, jalan kita pun dibukakan. Rezeki itu, peluang-peluang itu datang dengan satu persatu, teng 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 teng, tanpa kita sadari. Loh, kok dapat ini ya? Kok dapat ini ya? Jelas, dalam berikhtiar kita pun perlu maksimal. Tapi jangan lupakan aspek-aspek spiritual. Ada istilah level kuantumnya itu kita mesti betulkan. Itu level paling inti dari kayak sel-selnya, atomnya itu kita mesti robah kalau ingin kita robah dari. Sekarang ada metode pengobatan melalui sel-sel. Kalau sel-selnya itu saling berinteraksi secara positif, nah akan baik pula lah bentuk kasarnya seperti itu. Jadi hati kita, ya saya tidak mengklaim bahwa jalan saya selalu benar gitu ya, tapi kita sebagai manusia kan selalu mengkoreksi diri gitu. Muhasabah, evaluasi apa nih gitu. Ya saya sekarang menikmati itu. Saya seimbangkan terus apa yang saya dapat dengan apa yang saya berikan. Kemudian kejadian yang saya alami, baik itu susah maupun senang, saya selalu berusaha untuk menarik diri dari itu, kemudian berpikir apa makna di balik ini dan bagaimana saya bersikap. Kemudian ya doa dan restu orang tua ya, dan itu juga sangat-sangat ampuh ya. Jadi jangan sampai langkah kita itu tidak direstui lah, tidak disukai oleh orang-orang yang kita cintai. Jadi kita buat alam semesta ini, lingkungan terdekat itu semua berkonspirasi untuk mendukung kita. Perbanyak teman, perbanyak sahabat, perbanyak membantu orang lain. Nah, hidup ini jadi indah. Terlalu indah untuk kita sia-siakan, terlalu indah untuk kita berkeluh kesah. Ini adalah bentuk syukur kita bahwa kita diberikan kesempatan ini untuk terus berbuat lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi sebagai penutup, saya hanya ingin berpesan bahwa hidup ini memang tidak mudah ya. Tapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi untuk mengatasi itu semua, itu nanti akan otomatis mengangkat diri kita, pribadi kita, dan kesejatian diri kita. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi, kendala-kendala yang kita hadapi, kalau kita bisa melewati, itu yang membuat kita kemudian menjadi unggul. Ombak yang besar yang membuat seorang nakoda kapal itu menjadi besar, menjadi hebat. Bukan karena dia belayar di tepian. Semakin besar, makin hebat orang itu, tentu dia sudah melewati ujian-ujian yang besar juga. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap Anda pendengar dari cerita ini bisa memetik manfaat meskipun sedikit dari cerita saya, dan bahwa yang benar itu hanya dari Allah, segala kesalahan adanya pada diri saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.